Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadia Nazira dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Tentunya di akun YouTube Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk mereview sebuah video di YouTube yang berjudul Model Pembelajaran Discovery Learning pada Pembelajaran Matematika dengan Materi Perbandingan Trigonometri, yang merupakan tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amalia SPD MPD. Nah, apa sih model pembelajaran Discovery Learning itu? Ada yang tahu? Model pembelajaran Discovery Learning adalah model pembelajaran yang materinya tidak disajikan dalam bentuk final, melainkan siswanya harus mengorganisasikannya sendiri. Nah, dalam arti kata lain, siswanya harus mencari sendiri secara mandiri pemahaman yang akan dituju. Apa saja sih ciri-ciri dari model pembelajaran Discovery Learning ini? Ada beberapa ciri yang membedakan antara pembelajaran Discovery Learning ini dengan pembelajaran yang lain. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah memecahkan masalah untuk menemukan pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Nah, langkah apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menerapkan model pembelajaran Discovery Learning ini? Yang pertama adalah pemberian stimulus ataupun rangsangan. Nah, dalam pemberian stimulus atau rangsangan ini, siswa dibuat kebingungan, akan tetapi tidak diberikan penjelasan yang lebih lanjut, karena agar timbul rasa penasaran dan rasa keingintahuan siswa untuk menyelidikinya lebih lanjut. Nah, stimulus ataupun rangsangan ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, misalnya nih, siapa yang masih ingat dengan rumus Pythagoras, ataupun apa bentuk dari atap rumah, dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih lanjut, kita lihat video yang satu ini. Masih ingat kan? Masih. Siapa yang masih ingat? Rifki. Setelah kalian nonton video tadi, tentunya kalian udah tahu ya bentuk daripada memberikan rangsangan ataupun stimulus itu bagaimana. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Nah, dalam mengidentifikasi masalah ini kita dapat menampilkan gambar-gambar ataupun video-video yang berhubungan dengan materi yang kita ajarkan. Nah, seperti dalam contohnya perbandingan trigonometri yang disajikan adalah dua buah rumah adat, yang mana nantinya kita akan menyuruh siswa untuk mencari hubungan antara dua rumah adat tersebut. Bagaimana kelanjutannya, kita nonton. Suku Sumbawa di NTB, termasuk gambar-gambar rumah kita sesungguhnya mirip-mirip seperti ini. Ada yang mau berkomentar tentang gambar ini? Nah, tentunya kalian udah tahu ya bagaimana bentuk daripada mengidentifikasi masalah. Nah, langkah yang ketiga adalah pengumpulan data, di mana kita dapat membentuk kelompok, yang mana kelompok tersebut nanti akan melakukan percobaan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kita lihat contohnya ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Anda membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Pak Guru akan lanjutkan dengan menayangkan beberapa gambar yang Anda semua harus mengamati. Nah, langkah yang keempat adalah pengolahan data. Nah, tadi kan udah dibentuk nih kelompok-kelompok dan telah melakukan percobaan, tentunya menghasilkan data. Nah, dari data-data inilah yang diolah menjadi sebuah laporan. Contohnya nih, dalam materi
perbandingan trigonometri, mereka telah mendapatkan besar dari sisi-sisi tersebut. Lalu mereka mengolahnya menjadikan perbandingan-perbandingan. Nah, langkah yang kelima adalah pembuktian ataupun verifikasi. Nah, verifikasi ini dapat dilakukan dengan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tadi ataupun hasil laporan kita. Nah, hasil laporan ini nanti disamakan dengan identifikasi yang kita lakukan di awal, apakah sesuai ataupun tidak. Nah, langkah yang terakhir ataupun langkah yang keenam adalah generalisasi ataupun menarik kesimpulan. Nah, dalam menarik kesimpulan ini dapat dilakukan oleh guru maupun siswa. Jadi guru dan siswa dapat menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dihasilkan ini bersifat umum, yang mana mewakili dari seluruh pembelajaran yang dilakukan. Seperti pada contoh video tersebut adalah dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perbandingan-perbandingan trigonometri tersebut akan bernilai sama apabila sudutnya sama, walaupun sisi-sisinya berbeda. Nah, hanya itu yang dapat saya review dari video model pembelajaran Discovery Learning pada pelajaran matematika materi perbandingan trigonometri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.